Sudah kelihatan belum? Oke, untuk pertemuan pertama itu tentang pengantar pengantar anti mikroba. Dan ini salah satu kenapa ini penting diberikan, karena Anda masih awal ya. Ini mungkin baru pertama kali dapat tentang farmakoterapi, dan mungkin masih awam, belum pernah ada bayangan. Tapi kalau di tempatnya Rizky dan Dina bagaimana? Apakah sebelumnya sudah pernah ada mata kuliah farmakoterapi yang diambil sebelum ini atau bagaimana? Oke, oh farmakoterapi endokrin di sana ya. Kalau di sini itu farmakoterapi endokrinnya nanti di semester 5 kalau nggak salah, 5 atau 7 ya, saya lupa. Untuk kurikulum yang baru itu ada juga kok di sini. Tapi nanti di tingkatan yang berikutnya kalau nggak salah. Nah, eh, jadi farmakoterapi sendiri ya, ini merupakan sub eh, bagian dari farmakologi sebenarnya ya. Tetapi dia lebih ke aplikatifnya. Ya, jadi ini kelihatan enggak ya? Sekarang slide yang muncul apa? Yang pengertian farmakoterapi. Oke. Nah, jadi saya pikir saya salah share. Nah, jadi ini merupakan subbagian dari farmakologi dan lebih ke percabangan aplikatif ya. Kalau misalnya farmakologi itu adalah basicnya, dasarnya, dimana Anda kenal obat, golongan obat, terus mungkin mekanisme kerja obatnya seperti apa ya. Kalau di farmakoterapi itu dia lebih ke aplikatifnya. Nah, aplikatifnya sendiri dalam hal penggunaan atau drug choice-nya, pemilihan obat. Nah, tapi karena kita akan bahasnya ini adalah farmakoterapi infeksi, otomatis kita akan fokusnya ke obat-obat yang tentunya digunakan untuk infection disease ya. Nah, apa saja yang dilihat dari situ nantinya adalah mulai dari khasiat obatnya, kemudian mulai dari mulai dari dosisnya, mulai dari rasionalitasnya, mulai dari kesesuaian penggunaan terhadap kelas terapi ya. Jadi kita melihat semuanya dari situ. Kita melihat juga dari penyakitnya, apakah ada komorbid atau tidak, apakah ada efek samping atau tidak. Nah, jadi apa yang ingin dilihat dalam aplikatif dari sebuah farmakoterapi, goalnya itu adalah rasionalitas terapinya atau rasionalitas penggunaan obatnya. Jadi kita tidak mengatakan ya, farmasi atau apoteker tidak mengatakan obat ini sudah tepat atau tidak ya, kita tidak mengatakan seperti itu. Yang kita lihat adalah obat ini sudah rasional penggunaannya atau tidak. Kenapa dikatakan rasional seperti itu? Karena setiap kondisi pasien itu berbeda ya. Ada pasien yang mungkin butuh kombinasi terapi, ada pasien yang ya hanya monoterapi cukup ya, ada pasien yang mungkin perlu adjuvan ya, adjuvan itu terapi tambahan ya, ada pasien yang hanya tidak perlu penggunaan obat yang maintenance ya, karena mungkin sifatnya akut ya, jadi tidak perlu panjang untuk penggunaannya ya, seperti itu. Jadi kondisi pasien itu menentukan rasionalitas penggunaannya ya. Nah, tugas apoteker ya itu adalah melihat apakah obat yang diberikan atau regimen yang diberikan kepada si pasien ini sudah sesuai atau tidak atau sudah rasional atau tidak untuk penggunaan obatnya ya, termasuk dalam hal ini kesesuaian terhadap penyakitnya. Nah, yang hal lain tentu dilihat adalah kontrol dari penyakitnya ya, goal dari terapinya. Jangan sampai pasiennya hanya minum obat terus ternyata tidak terkontrol untuk penyakitnya. Jadi misalnya
contoh ya, pasien diabetes ya. Misalnya dia minum obat terus ya, sorry, saya mau tanya dulu, ada yang tahu obat-obat diabetes apa saja? Boleh. Oke, Dina silakan. Apa? Metformin. Ada lagi? Oke, glimepiride. Ada lagi? Masih ada? Tolbutamide, oke, boleh. Glimepiride dan tolbutamide itu beda enggak? Glimepiride dan tolbutamide itu beda atau tidak? Ada yang tahu? Kalau misalnya beda, bedanya di mana? Bedanya di mana kira-kira? Begini ya, kalau di dalam kelas saya ya, Anda tidak usah berpikir jawabannya salah atau benar ya. Kalau salah tidak apa-apa, kalau benar alhamdulillah ya. Namanya belajar seperti itu ya. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya sebelumnya seperti ini, kalau misalnya Anda salah dalam menjawab dan itu masih di dalam kelas ya, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena dosennya itu masih bisa membenarkan, masih bisa menunjukkan yang ini loh yang salah, ini loh yang benar, seperti ini. Tapi kalau Anda salahnya di luar kelas, misalnya ketika Anda sudah jadi apoteker terus Anda salah, itu yang jadi masalah ya. Jadi kalau misalnya masih di dalam kelas seperti ini, Anda tidak usah berpikir ini salah atau benar, jawab tidak ya, jawab tidak, Anda usah. Kalau misalnya Anda mungkin pernah ingat-ingat sedikit terus mau dijawab, silakan, tidak ada masalah ya. Tadi siapa? Alfia ya, kenapa? Mm-mm. Mm-mm. Ya benar, tolbutamide itu dia di generasi 1 dan glimepiride itu di generasi 2. Dalam aplikatifnya di farmakoterapi untuk penggunaan keduanya itu berbeda. Bahkan untuk kelas terapi ya, kelas terapi geriatri, mungkin ada yang pernah dengar geriatri? Geriatri, ada yang tahu geriatri enggak? Oh iya benar. Kita sebutnya bahasa Indonesianya lansia ya, usia di atas 60 tahun itu termasuk geriatri. Ya, itu sebenarnya termasuk dalam terminologi ya. Itu terminologi yang biasa digunakan dalam farmakoterapi. Jadi Anda harus tahu untuk istilah-istilah seperti itu. Nah, balik lagi ya. Jadi untuk penggunaannya itu biasanya dibatasi ya, terutama untuk geriatri, terutama di generasi pertama. Apalagi kalau misalnya untuk penggunaan beberapa penyakit ya, itu tolbutamide dihindari ya. Seperti contoh pada penyakit ginjal itu dia sudah tidak digunakan meskipun sama-sama dengan sulfonylurea. Sedangkan glimepiride itu dia masih bisa, tetapi dengan adjustment. Oke, itu hanya ini aja ya, hanya tambahan aja, selingan aja. Nah, yang berikutnya itu adalah controlling dari gejala ya. Gejala, fokus kita sebenarnya bukan dari gejala ya, fokus kita adalah ke penyakitnya terkontrol atau tidak. Kenapa apoteker tidak dianjurkan untuk
melihat dari gejala saja. Gejala sebenarnya kita boleh jadikan pertimbangan, ya, tetapi bukan itu tujuannya, bukan untuk menghilangkan gejala, ya. Gejala itu biasanya akan hilang dengan sendirinya seiring dengan penyakitnya yang terkontrol, ya. Jadi misal ya contoh, saya kasih contoh lain lagi. Misalnya penggunaan captopril. Anda tahu captopril? Obat apa itu captopril? Ya, benar. Antihipertensi. Itu antihipertensi golongan apa, Rizky? Ya, benar, Dina. Ya, jadi itu golongan ACE inhibitor ya. Salah satunya seperti kayak lisinopril, ramipril, captopril itu termasuk di dalamnya. Captopril dapat menyebabkan efek samping batuk ya. Anda tidak fokus ke batuknya ya. Batuk bukan batuknya, tetapi lebih fokus ke hipertensinya. Jadi itu sebenarnya, meskipun sebenarnya kita bisa memberikan beberapa obat tambahan ya kalau misalnya ada yang seperti itu untuk meringankan gejala. Itu termasuk dalam gejala yang ditimbulkan oleh obat ya. Lain juga gejala yang ditimbulkan oleh penyakitnya. Nah, kemudian ada drug of choice-nya. Jadi pilihan obatnya yang tepat. Tepat untuk pasien yang bagaimana? Apakah pasiennya itu bayi atau misalnya geriatri atau misalnya adult ya, dewasa, atau misalnya dia punya gangguan penyakit penyerta ya, misalnya seperti ginjal, hepar, atau penyakit infeksi lain ya, itu bisa jadi pertimbangan untuk drug of choice-nya. Nah, untuk drug of choice-nya itu kita mengenal yang namanya guideline ya. Mungkin pernah dengar sebelumnya atau ada yang pernah dengar guideline ya? Boleh diceritakan sedikit tentang guideline, Rizky? Ya, Iya, benar. Jadi guideline itu merupakan seperti kayak panduan ya. Jadi panduan untuk setiap penyakit. Jadi setiap penyakit itu punya guideline sendiri-sendiri. Misal contoh untuk kardiovaskular punya guideline sendiri. Misalnya untuk meningitis ya, karena kita farmakoterapi infeksi, meningitis itu punya guideline-nya sendiri. Hepatitis itu juga punya sendiri. AIDS itu juga punya sendiri, HIV AIDS ya. Terus apa lagi? CAP, tahu CAP? CAP Community Accurate Pneumonia, itu pneumonia komunitas ya. Atau HAP Hospitalized Accurate Pneumonia, itu masing-masing punya guideline sendiri. Artinya dia punya drug of choice untuk first line ya, itu beda-beda ya. Misal ada yang misalnya pakai awalnya mungkin yang cephalosporin generasi pertama, atau dia pakai generasi yang ketiga, atau misalnya dia langsung pakai fluoroquinolone misalnya, itu beda-beda ya. Nanti Anda bisa cari untuk guideline sendiri. Nah, ada beberapa terminologi yang mungkin Anda akan sering akrab kalau misalnya selama mengikuti perkuliahan farmakoterapi khususnya ya. Mulai dari drug interaction ya, kemudian lifestyle ya. Lifestyle itu gaya hidupnya, gaya hidup si pasien, adverse event, efek samping, efficacy, effectivity, evidence base ya. Ini juga ya, evidence base ini menjadi dasar untuk pemilihan obat ya. Ini biasanya juga setiap guideline itu punya evidence base-nya sendiri-sendiri ya. Apakah evidence base-nya itu ada di grade A, B, C, tergantung dari kondisinya. Jadi biasanya di guideline itu di mereka memberikan keterangan ya. Mereka memberikan keterangan untuk kondisi pasien A dengan penyakit B pada pemberian obat ini ya. Misalnya obat C itu evidence base-nya A misalnya ya. Contoh saya kasih apa ya, saya kasih ini ya, karena ini infeksi. Misalnya food diabetic. Anda tahu food diabetic? Gangren. Tahu gangren?
belum pernah dengar. Gangren itu adalah infeksi yang biasanya terjadi pada pasien diabetes yang tidak terkontrol, khususnya infeksi yang pada tungkai kaki, yang mungkin ada pernah dengar di sinetron begitu ya, yang sampai diamputasi kakinya. Nah itu termasuk di situ. Nah, drug of choice-nya, evidence base-nya untuk penyakit ini, karena misalnya gangren itu dia lebih banyak terinfeksi oleh Staphylococcus aureus, itu biasa digunakan untuk jenis obat-obat yang punya aktivasi terhadap Staphylococcus aureus. Tetapi tidak sedikit juga yang menginfeksi adalah MRSA. MRSA tahu ya? MRSA itu methicillin resistant Staphylococcus aureus. Itu beda dengan Staphylococcus aureus. Dia lebih kuat sedikit ya, dibandingkan Staphylococcus aureus. Nah, pilihannya itu bisa dengan meropenem. Ya, bisa dengan meropenem, bisa juga dengan fluoroquinolone. Ya, fluoroquinolone escape ini ya, Cipro, itu Cipro udah masuk. Atau misalnya bisa juga dengan cephalosporin generasi keempat. Apalagi kalau misalnya dia punya aktivasi terhadap Pseudomonas ya. Nah, kalau Pseudomonas itu lain lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi biasanya di guideline ada keterangannya seperti itu, bahwa untuk kondisi ini, untuk penyakit infeksi ini dengan penginfeksi bakteri ini, itu dapat diberikan ini, evidence base-nya itu A, B, C. Nah, kalau misalnya dia itu sampai D ya, berarti itu tidak disarankan. Artinya biasanya itu sudah tidak tidak ada efikasi di dalamnya untuk penggunaan obat itu. Ya. Kemudian ada kelas terapi. Nah, ini juga Anda harus paham untuk kelas terapi. Kelas terapi di dalam farmakoterapi itu ada beberapa ya. Orang tua salah satunya tadi ya, geriatrik, kemudian pediatri, neonatus itu termasuk kelas terapi khusus, lalu pregnant ya, ibu hamil, terus apalagi ya, komorbiditas pendamping seperti gangguan renal, gangguan hepat, itu termasuk dalam kelas terapi khusus. Nah, untuk kelas terapi khusus ini biasanya dia berbeda untuk terapinya dengan orang-orang yang biasa atau orang dewasa biasa. Itu berbeda. Nah, apoteker biasanya itu memperhitungkan ini juga, kelas terapinya. Kenapa? Karena di kelas terapi ini bisa saja ada adjustment ya, ada adjustment dose, seperti contohnya dosisnya harus diturunkan atau dinaikkan, atau bahkan tidak bisa digunakan lagi ya, seperti itu. Kemudian semua masalah itu biasanya itu kita analisis dalam assessment ya. Assessment itu penilaian. Jadi di dalam farmakoterapi gitu, untuk menilai sebuah kasus ya, nanti kasus ada di pertemuan terakhir kalau saya tidak salah. Udah ada kasusnya kalau tidak salah yang ini. Nanti saya kasih contoh kasus ya di sela-sela perkuliahan. Jadi kita buat atau kita menilai kasus itu dalam bentuk SOAP ya. Mungkin sudah pernah dengar SOAP, subjektif objektif, sudah ya. Nah, oke. Jadi kita menilai kasusnya itu dari situ, dari berdasarkan subjek dan juga objeknya. Nah, penilaiannya, penetapan masalahnya dari kasus itu namanya GRP ya. Jadi masalah-masalah yang ada dalam sebuah kasus itu kita sebut dalam drug related problem. Seperti contohnya apakah dosisnya itu kurang atau lebih, atau misalnya obatnya itu tidak berefek, atau bahkan ada obatnya yang tidak ada indikasi ya, atau bahkan ada penyakit yang tidak diberikan obat, atau bahkan dari efek samping, dari interaksi, atau kontraindikasi misalnya ya. Atau bahkan mungkin apa lagi ya, obatnya tidak berefek ya, misalnya sudah diberikan obatnya tetapi ternyata tidak berefek, atau bahkan gagal pengobatan ya, itu termasuk di dalam situ. Nantilah saya kasih contoh kasus ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut?
terkait dengan hal yang tadi sudah kita bahas mengenai basic farmakoterapi? Ya, boleh, silakan Rizky. Mm. Ya, gagal pengobatan artinya obatnya itu eh, apa ya, tidak dapat mengontrol. Jadi sudah tidak dapat mengontrol kondisi penyakitnya. Contoh misalnya ya, penggunaan antibiotik yang resisten itu gagal terapi. Itu termasuk dalam gagal terapi. Apa yang menyebabkan itu? Adherence-nya, tingkat kepatuhan. Itu adherence juga termasuk dalam DRP ya. Kepatuhan dari si pasien. Itu juga bisa menyebabkan gagal terapi seperti itu. Nah, kalau yang tidak berefek ini masalahnya ada beberapa. Misal dosisnya mungkin ya, dosis obatnya itu kurang, atau tidak sesuai dengan antara obat dengan penyakitnya. Nah, contoh, saya kasih contoh lagi. Infeksi Pseudomonas ya. Misalnya infeksi Pseudomonas, pada pasien yang mengalami infeksi Pseudomonas, tidak semua antibiotik itu bisa digunakan untuk mengatasi infeksi Pseudomonas ya. Hanya beberapa antibiotik saja, seperti kayak moxifloxacin itu dia punya, terus vancomycin itu juga punya. Tapi kalau misalnya dia infeksi Pseudomonas dikasih amoxicillin, itu tidak ada efek. Kenapa? Karena amoxicillin tidak efektif untuk Pseudomonas itu. Nah, jadi begitu. Jadi beda antara gagal terapi sama yang tidak punya efek. Jadi tidak punya efek artinya ya dia belum sampai ke efek terapinya. Tapi kalau gagal terapi ya dia sudah sampai ke efek terapi, tapi mungkin karena ada sesuatu lain hal yang bisa menyebabkan obat itu sudah tidak efektif untuk si pasiennya. Contoh kayak tadi dari segi kepatuhan ya. Saya pasiennya tidak patuh minum antibiotik, itu bisa menyebabkan resistensi. Itu gagal terapi. Contoh yang nyata tentang gagal terapi itu banyak pada pasien TBC ya, pada pasien TBC, karena mungkin obatnya terlalu banyak ya. Obat TBC itu ada 4 ya, satu kali minum itu 4 untuk dasar, obat dasarnya ada 4, terus harus diminum kurang lebih 6 bulan ya. Itu untuk fase intensif ya, habis itu belum lagi maintenance ya. Jadi bisa sampai 1 tahun itu dia minum. Nah, mungkin pasiennya bosan misalnya, sudah minum obat banyak, belum lagi efek samping dari obat-obat anti TBC ya, itu bisa menurunkan adherence-nya pasien. Nah, itu bisa gagal terapi nanti seperti itu. Atau misal kayak obat-obat cancer, itu juga bisa ada indikasi gagal terapi seperti itu. Jadi begitu ya Rizky. Ya, ada lagi? Masih ada? Silahkan ini aja ya, langsung saja nanya kalau misalnya mau ini apa, mau bertanya atau mau raise hand juga boleh. Tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Tentang antimikroba. Jadi antimikroba ini adalah golongan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi dari mikroorganisme ya. Mikroorganismenya apa? Bisa parasit, bisa bakteri. Apakah vaksin itu masuk antimikroba atau tidak? Ada yang tahu? Virus mikroorganisme. Virus itu mikroorganisme atau bukan?
Kalau misalnya dilihat dari pengertiannya, antimikroba adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi dari mikroorganisme. Apakah vaksin itu masuk dalam antimikroba? Kenapa, Afifa? Mm-mm. Ya, oke, benar ya. Jadi vaksin itu dia lebih ke preventif. Dia bukan antivirus. Ya, vaksin itu lebih ke preventifnya, pencegahan infeksi. Nah, sedangkan antimikroba sebenarnya tujuannya adalah dua. Apakah dia mematikan si mikroorganisme atau menghambat pertumbuhan si mikroorganisme. Nah, itu tujuannya dari antimikroba. Nah, untuk virus sendiri itu sebenarnya ada golongannya juga sendiri. Ya, kita sebutnya sebagai antiretroviral. Ya, mungkin Anda pernah dengar di TV ya selama COVID ini, oseltamivir. Pernah dengar? Oh, belum. Oh, pernah. Yang lainnya? Oh, kayaknya yang lainnya nonton Korea ini. Saya tidak pernah dengar. Nah, oseltamivir itu antivirus, ya. Itu termasuk antivirus. Remdesivir yang sekarang yang digunakan itu juga antivirus. Ya, jadi antivirus itu virus, untuk virus sendiri itu punya golongannya sendiri, antivirus. Ya. Oke. Nah, kemudian antimikroba itu apa saja? Nah, ada beberapa jenis antimikroba yang biasa, yang umum ya, yang umum Anda mungkin dapat ya. Itu yang pertama antibiotik. Ya, antibiotik ini tentu digunakan untuk bakteri. Ya, jadi mikroorganisme bakteri, penginfeksi dari bakteri itu semuanya bisa. Apakah antibiotik ini bisa untuk virus? Tidak. Kenapa kira-kira? Kenapa, Dina? Ya. Oke, benar. Jawaban sederhananya adalah antibiotik untuk bakteri dan bukan untuk virus. Nah, itu jawabannya. Ya. Jadi salah ya. Mungkin Anda pernah dengar, mungkin di Solo banyak juga itu seperti itu ya, atau di Yogyakarta sekitar Jawa Tengah itu banyak. Setiap dia flu itu dia pergi beli amoxicillin atau ampicillin. Pernah dengar enggak? Di Makassar juga banyak sih seperti itu. Ya. Atau badannya meriang-riang. Oh, oh, di tempat siapa tadi? Siapa tadi yang bicara? Di tempatnya begitu ya? Tadi yang ngomong siapa sih? Ya, oh, Afifa. Di tempatnya begitu ya, Afifa? Ya, benar. Padahal sebenarnya itu salah ya. Enggak seperti itu. Seperti yang sudah dijawab sama Dina, bahwa antibiotik itu untuk mematikan bakteri, bukan untuk virus ya. Nah, sebenarnya kalau kayak influenza seperti itu ya, virus, itu cukup dengan istirahat ya. Kenapa? Karena tubuh punya pertahanan sendiri untuk mengatasi virus ya. Salah satunya seperti mungkin Anda pernah belajar imunologi ya, ada makrofag, ada sel T, ada sel limfosit, ada PMC ya. Itu termasuk dalam sistem pertahanan tubuh. Nah, antibiotik itu bisa digunakan pada organisme hidup ya. Contohnya seperti Anda, itu bisa pakai antibiotik. Nah, antiseptik bagaimana? Kalau antiseptik
Ada yang tahu? Ya, sel B. Oke. Mm-mm. 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 Lebih ke prevent ya, jadi untuk pembersih ya. Antiseptik itu untuk lebih ke pembersihkan, misalnya kayak anda pakai hand sanitizer ya, sabun, itu semua termasuk dalam kelas ini. Dan ini juga bisa digunakan untuk mikroorganisme hidup ya. Nah, kalau desinfektan mm-mm. Mm-mm. Ya, benar ya. Jadi perbedaannya adalah di situ. Desinfektan sama juga untuk pembersih, tetapi dia lebih ke barang-barang ya, lebih ke benda-benda ya. Jadi misal contoh di rumahnya kalian ada sabun cuci piring atau bukan sabun cuci piring, sabun apa tuh, pembersih lantai. Nah, itu termasuk desinfektan itu. Atau misalnya yang anda semprotkan mungkin waktu awal-awal covid ya, kan ada tuh penyemprotan ya. Pernah lihat di TV kayak gitu, orang disemprot desinfektan. Itu sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh disemprot ke orang itu desinfektan. Itu yang nyemprot itu main asal-asal semprot saja, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi dia hanya untuk swab ya, hanya pembersihan barang-barang misalnya seperti meja, kursi, atau mengelap sesuatu yang mungkin disentuh oleh orang lain dan ada indikasi kontaminasi di situ. Nah, aplikasinya adalah desinfektan ini biasanya digunakan di rumah sakit kebanyakan ya, untuk pembersih. Misalnya seperti ruang OK habis operasi, itu biasanya dibersihkan. Terus tempat untuk tidur itu ya, tempat untuk tidur pasiennya itu biasanya disinfektan juga, jadi dibersihkan semuanya. Nah, seperti itu. Tetapi kerugiannya adalah penggunaan disinfektan yang terlalu banyak itu bisa berisiko pada orang yang menggunakan. Kenapa? Karena dia bisa menghirup desinfektan itu tidak itu kurang bagus ya. Makanya itu biasa kalau orang yang pakai desinfektan, kalau anda pernah lihat mungkin orang di mall ya membersihkan toilet, itu dia pasti pakai penutup ya, pakai penutup, minimal itu dia pakai masker. Nah, itu untuk menghindari itu bau yang salah satunya itu klorin ya, bau klorin itu tidak bisa dihirup. Oke, saya punya tugas untuk anda. Ini sudah jam pukul 5 di sini waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kelanjutan yang akan kita bahas minggu depan, yaitu kita akan lebih ke antibiotik ya, karena kita akan lebih banyak untuk pakai itu. Jadi kita tidak terlalu banyak untuk bahas desinfektan maupun antiseptik ya, kita akan lebih ke antibiotiknya. Nah, sekarang tugas anda, anda buat resume ya, tidak resume, kalau bisa tulis tangan ya, kalau bisa tulis tangan untuk mencari struktur antibiotik ya. Jadi silakan anda buat resume tentang struktur antibiotik. Ada berapa struktur kira-kira untuk antibiotik itu ya. Batas waktunya sampai minggu depan ya, sampai pertemuan minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bangun pulangnya di Kalam, nanti via Kalam. Rizky dan Dina sudah masuk di Kalam ya? Sudah, oke. Nanti di situ ada assignment, nanti saya buat assignment untuk pengumpulan tugas pertamanya. Ada yang mau ditanyakan?
Untuk antimikroba atau untuk farmakoterapi, iya silakan. Iya. Mm-mm. Berdasarkan strukturnya. Ada lagi? Kalau Anda bisa kasih contoh lebih bagus. Oh ya, satu lagi. Tolong dikasih referensinya ya. Jangan lupa tulis referensinya dari mana. Anda boleh pakai referensi terbaru. Saya kayak apa ya, yang umum digunakan kalau farmakoterapi itu di biro. Boleh mau pakai di biro boleh. Atau Anda mau pakai yang lain, yang penting ada referensinya, terserah. Anda boleh pakai jurnal, boleh. Anda boleh pakai textbook, boleh. Ada pertanyaan? Ya, Afifa silakan. Mm-mm. 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 Ya, ini sebenarnya eh, missing use ya sebenarnya ini. Tetapi apakah itu salah atau tidak? Nah, eh, antibiotik ya, kalau misalnya kayak kapsul amoxicillin misalnya, yang berefek itu adalah amoxicillinnya. Di dalam kapsul itu kan, di dalam kaplet ya misalnya, itu kan ada zat tambahan ya. Bukan cuma amoxicillin yang ada di situ, pasti ada zat tambahannya. Entahkah itu ingredientnya kah, entahkah itu peluncurnya kah, entahkah itu zat tambahan lainnya kah. Tetapi yang berefek itu tetap si amoxicillinnya. Nah, sebenarnya yang ditanyakan Afifa ini menarik ya. Sudah ada penelitian sebenarnya seperti ini. Jadi aplikasi penggunaan serbuk, nah, penggunaan serbuk pada penyakit infeksi. Makanya sekarang itu sebenarnya ada antibiotik yang bentuknya serbuk. Kalau misalnya Anda pernah dengar nebacetin, Anda pernah, itu kan bentuknya serbuk. Nebacetin itu kan serbuk, dia tinggal ditabur aja. Nah, hanya saja makanya tadi saya katakan itu missing use. Kenapa? Karena kaplet ataupun sediaan oral itu dia memang dia sudah diformulasi untuk bisa digunakan secara oral. Jadi efektifnya itu adalah penggunaan oral. Meskipun sebenarnya mungkin kebetulan pada saat dia diserbuk partikelnya menjadi lebih luas ya, sehingga amoxicillinnya bisa tersebar di area luka, bahkan mungkin juga menyebabkan lukanya menjadi lebih cepat sembuh misalnya daripada dia minum oral. Itu ada seperti itu. Makanya itu sekarang sebenarnya itu sudah ada antibiotik yang serbuk yang biasanya dipakai sama pasien-pasien yang post op ya, pasca operasi, untuk bisa lebih membuat bekas luka OP-nya itu cepat sembuh ya. Contoh seperti pada pasien SC, SC tahu ya, sesar. Nah, itu biasa dikasih itu nebacetin supaya luka sesarnya itu cepat sembuh dibandingkan daripada dia harus minum oral. Tetapi biasanya dokter tetap juga akan memberikan oral ya, tetap juga diberikan oral untuk terapi dari sisi sistemiknya. Nah, meskipun sebenarnya fokus dari pemberian nebacetinnya itu atau serbuk antibiotiknya itu dia lebih ke area topikalnya saja, jadi dari luar ya. Jadi sebenarnya itu dia lebih pencegahan untuk kontaminasi dari luar sebenarnya, supaya kan itu luka terbuka ya. Nah, itu kan kalau luka terbuka rentan untuk ada infeksius dari luar.
entahkah itu dia mungkin kena dari sepatu misalnya ya. Kalau misalnya kayak sepatu yang tidak pernah dibersihkan misalnya, itu tidak pernah dicuci 1 tahun, terus dia pakai ada lukanya, itu bisa iya serius. Serius ada seperti itu ya. Nah jadi dari situ, atau mungkin dari kaos kaki misalnya ya, dari kaos kaki sampai 3 tahun tidak diapa-apakan itu ya. Anda kalau Anda swab itu sudah berapa koloni kira-kira muncul di cawan petrinya itu. Nah seperti itu. Jadi itu lebih prevent untuk kontaminan dari luar sebenarnya. Hanya saja misuse-nya adalah karena itu tadi, sedianya sebenarnya diformulasi untuk digunakan oral tetapi malah digunakan secara topikal. Tapi meskipun demikian bukan berarti bahwa itu tidak berefek ya, karena yang bekerja adalah tetap si si amoxicillin itu atau antibiotiknya itu ya. Mungkin kira-kira seperti itu ya Viva. Jadi memang ada untuk antibiotik yang digunakan secara serbuk di topikal seperti itu, memang ada. Contohnya kayak nebacetin tadi. Ada lagi? Oke. Kalau untuk itu saya belum bisa jawab. Kenapa? Karena belum ada penelitian yang ke arah situ. Mungkin nanti Afifah mau meneliti ke arah situ, boleh. Ya, jadi membandingkan antara efektivitas dari penggunaan misalnya amoxicillin oral dengan amoxicillin yang diserbuk ya. Amoxicillin oral yang diserbuk ya, yang mana lebih cepat lukanya sembuh. Itu boleh. Itu penelitian yang bagus. Ya, ada lagi? Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat dari bentuk sediaan ya sama asal formulasinya tentu akan berbeda. Kenapa? Karena formulasi sediaan yang sudah dibuat sudah didesain untuk oral itu pasti sudah diperhitungkan bahwa itu efektivitasnya akan jauh lebih bagus kalau dia digunakan secara oral selain dari oral. Jadi kalau misalnya dirubah bentuknya ya, mungkin yang dijadikan serbuk tadi misalnya tanpa digunakan secara oral itu pasti efektivitas yang oralnya akan jauh lebih bagus. Karena apa? Karena memang sediaan itu awalnya sudah didesain untuk oral, bukan untuk topikal begitu ya. Tapi kalau mau meneliti itu bagus kok. Ada lagi? Masih ada? Oke, kalau tidak ada mungkin untuk kelas kita hari ini sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, itu minggu depan ya. Untuk tugasnya nanti silakan dikumpulkan di kalam ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.